Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane ngene, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man utawi sapane wong, barang siapa, man utawi sapane wong, salaka iku ngambah itu menempuh, baik dalam pendidikan maupun yang lain. Man utawi sapane wong salaka iku ngambah sapa man tariqon ing dalan, tariqon ing dalan, tingkai men yaltamisu hale murih sapa man, yaltamisu hale murih golek, nuprih, mencari. Yaltamisu hale murih sapa man fihi ing dalem tarik, dalan fihi ing dalem tarik. Lamuriye goleke ilman ing ilmu, ilman ing ilmu. Sapa wonge ngambah dalan, tapi oleh ngambah dalan iku krana golek ilmu. Mondok ning pondok tidak lain adalah mencari direwangi awet esuk tekan esuk meneh ngelih. Turune umpelan, aduse enten. Dadi urip ning pondok ki ora ono sing penak. Tapi mergo ana kok ning pondok, tidak lain tujuannya hanya mencari ilmu. Nah, ora golek ilmu ora gelem. Wong sing gelem kaya ngono iku sahalallah. Sahala mongko bakal gampangake. Aja bakal, mesti aja. Sahala mongko mesti gampangake. Sahala mongko mesti gampangake. Allahu sapa Gusti Allah. Sahala mongko mesti gampangake Allahu sapa Gusti Allah lahu marang man gampangake torikon ing dalan, torikon ing dalan. Dalam ngendi? Ilal jannati marang swarga, ilal jannati marang swarga. Jadi ini sabda Nabi. Apa yang disabdakan oleh Nabi pasti akan terbukti. Jadi nyantri itu sudah merupakan salah satu daripada jalan untuk menuju ke surga. Bukankah orang itu pada akhirnya tujuannya adalah agar bisa selamat? Dan ciri-ciri orang yang selamat itu adalah menempat di surga. Lah orang yang mencari ilmu, makanya ora usah wedi. Artine urip ngelih ning pondok. Ngelihe ning pondok.
pondok sampean isih sepiro. Mergo dalam 1 hari makannya masih 3 kali. Dulu di zaman saya di pondok salaf itu 1 hari belum tentu menemukan makanan. Mergo apa? Waktunya habis buat ngaji, atau bahkan sama sekali mondoknya itu bukan karena diperintah oleh orang tua, sehingga orang tua itu sanggup untuk memberi biaya. Jadi mondok itu karepe dhewe, nek karepe dhewe yang golek dhewe. Tapi dari niat yang temenanan ini, akhirnya ngajinya temenanan. Ngajinya temenanan, hasilnya ya temen. Nah, sampean kan penak iku. Rata-rata saiki mondok iku diperintah karo wong tuwa. Mergo nek mondok iku angel kerasane, akhirnya wong tuwa muni, wis nang sampean sing penting ning pondok, nak kepengin mangan lawuh sing penting kerasan tuku wong tuwa iku arep biayani. Ku enak mondok saiki. Lah kok andai kata ada orang yang dalam rangka mencari ilmu di pesantren akhirnya mati, meninggal. Kan ada juga gitu. Ninggalnya ya karena penyakit atau mungkin karena akhirnya naik mampet krono ngelih ku ora ono, karena penyakit. Dalam rangka mencari ilmu sehingga di pesantren itu meninggal, insya Allah matinya dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan predikat mati syahid. Nah, orang yang mati syahid ini dijamin masuk surga. Jadi tidak usah takut. Daripada sampai neng omah bener nakal mate kan bermate belum tentu bagus tapi nek nggon pondok dijamin orang yang mencari ilmu dalam rangka jihad untuk lillahi kalimatillah pasti akan tercatat menjadi orang yang mati syahid. Jadi sampai gudikan itu rasa wedi, gudikan orang ini. Derek. Moga-moga orang gudik. Tapi nek gudikan iku wis lumrah. Mergo apa? Penyakitnya santri iki paling gudik. Nek gudik iku penyakit kulit. Nek penyakit kulit iku sing ngrasake iki sing gudikan. Gatel. Lah iku paling tambane apa? Ya tambane salep. Atau mungkin yang paling rada ora enak itu birang, akhirnya gatalannya mati. Ya, tapi bagi mereka yang tidak nyantri, itu penyakitnya bukan penyakit budi, tapi penyakit hati. Kalau penyakit hati, yang sakit bukan orang yang punya penyakit, tapi yang sakit adalah orang lain. Kalau yang sakit orang lain berarti menyakitkan kepada orang. Kalau sudah menyakitkan kepada orang lain, hukumnya dosa. Kalau sudah dosa, penghuninya hebat sampai ke sana. Sekali lagi, menempuh mencari ilmu, Allah akan mempermudah satu jalan untuk menuju surga. Semoga kita menjadi golongannya. Amin. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa an Utsman bin Affan lan den ceritakake saking sahabat Utsman bin Affan. Wa an Utsman bin Affan lan den ceritakake saking sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Cerita ini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh ngene. Yusaffi'ullahu yaumal qiyamah salasata. Yusaffi'u nampa syafaat. Yusaffi'u nampa syafaat. Allahu sapa Gusti Allah. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat.
Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat salasatan ing wong telu. Salasatan ing wong telu. So omben kuwi ning dina kiamat ana wong sing syafaate iku ditampa. Maksudnya syafaat itu maksudnya wong telu iki bisa memberikan syafaat terhadap orang lain. Lho awake dhewe mbubuan iki. Hebat ini. Mengapa? So ning dina kiamat, ketika kiamat itu sudah terjadi, bumi ini akan berubah menjadi timah, lelehan timah. Jadi timah yang telah dibakar, dijur itu, sehingga warna bumi ini menjadi putih. Karena warna bumi ini menjadi putih, sama sekali bumi ini ora ana sing legok, ya ora ana sing munggul kaya bukit udah. Sementara matahari itu didekatkan dengan kepala. Jadi saat sekarang matahari yang arahnya tinggi, nanti di hari kiamat akan mendekati kepala kita. Lah bumi sing putih mentak ora ana wit-witan babar blas, sementara matahari didekatkan dengan kepala, panasnya luar biasa. Karena panasnya luar biasa, sementara di situ manusia itu akan berdiri kumpul bareng-bareng iku suwene 1000 tahun. Suwi ora? Suwi. Lah padahal satu hari di situ sama dengan 1000 tahun. Neng alam donya. Jadi neng alam donya 1000 tahun itu neng nggon kono sedina. Lah suwine neng nggon arah-arah masa itu 1000 tahun. Lama sekali. Mungkin usianya dengan dunia itu lama di sana. Lha iku saking panase. Nganti menungso iku rata-rata wis ora kuat meneh. Mergo saking rekasan. Akhirnya manusia itu berharap, ya Allah Gusti, ya yo mbek aku ki daripada dipanasno kaya ngene iki, mendingan sekalian ada keputusan. Walaupun resikonya saya masuk neraka. Jadi luwih apik dilebokke ning neraka daripada ngenteni panas ora kapan mergo ngrasake ora kuat. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan. Akhirnya kelompok-kelompok manusia, terutama orang-orang muslim, itu saking ora kuatnya marani Nabi Adam. Nabi Adam kok parani. Matur karo Nabi Adam, ya Nabi Allah, isfa' lana. He Nabi Gusti Allah, aku nyuwun kita menika dipun syafaati lah enggal-enggal ada keputusan sehingga berdiri kumpul bareng-bareng yang orang-orang masar itu segera ada keputusan menjadi orang yang selamat atau menjadi orang yang celaka. Tapi apa kata Nabi Adam? Adam mengatakan, ya ikhwani ini konco-koncoku kabeh, saya itu tidak bisa memberi syafaat terhadap anda semua, karena dulu yang salah itu saya, kata Nabi Adam. Ini sebagai tawaduknya Nabi Adam terhadap manusia. Mengapa? Karena dulu saya diciptakan di surga. Kemudian karena kesalahan saya, akhirnya saya diturunkan ke bumi. Jadi mesti ini sampai ini penduduk swarga. Karena saat sekarang anda di bumi itu karena kesalahan saya. Karena saya salah, saya tidak bisa untuk memberikan syafaat terhadap anda. Saya takut terhadap Allah, malu di hadapan Allah. Coba sampai rono jaluk syafaat ning Nabi Nuh. Mari butuh ning Nabi Nuh. Ngatur karo Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, saya tidak bisa memberikan syafaat terhadap panjenengan semua. Mengapa? Karena saya juga punya salah. Aku ki biyen diutus karo Gusti Allah kon dakwah ning sak dhuwuring bumi. Ananging wong-wong sing melu karo aku, sing iman marang Gusti Allah iku ora akeh. Jumlahe sithik. Mergo ora do melu karo aku akhirnya bosen.
Ndonga karo Gusti Allah, muga-muga wong-wong iku mau sing ora iman karo Gusti Allah enggal dipun paringi andhalan. Sehingga di zaman Nabi Nuh ada banjir bandang. Itu kan karena doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh wis ora kuat. Mergo wong penduduknya ora do iman karo Gusti Allah, malah justru padha duraka karo Gusti Allah. Akhirnya bener Allah mengeluarkan azab rupanya banjir bandang, dan yang selamat itu adalah hanya orang-orang yang beriman. Saya malu di hadapan Allah dan saya tidak bisa memberikan syafaat terhadap dunia. Matur ning Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat. Mengaku punya kesalahan. Akhirnya yang terakhir, cobalah minta syafaat terhadap Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata umat itu berbondong-bondong kepada Nabi, dan akhirnya Nabi mampu memberikan syafaat. Oleh karena inilah yang disebut syafaatul uzma, yaitu syafaat yang paling gede. Syafaat yang paling gede itu ning dina kiamat. Rupane apa? Rupane keputusan. Setelah kumpul di orang-orang Masar, mempunyai keputusan bisa berkelompok sendiri-sendiri, baik penghuni surga maupun penghuni neraka. Lah, setelah syafaat uzma inilah, sausai Kanjeng Nabi bisa memberikan syafaat, akhirnya orang lain bisa memberikan syafaat. Guru bisa memberikan syafaat terhadap muridnya. Para anbiya bisa memberikan syafaat terhadap para umatnya. Lah, ning kene wong sing disebut karo Kanjeng Nabi yang mampu memberikan syafaat, sing iso awes syafaat marang wong liya adalah ada orang tiga. Orang tiga tersebut al-anbiya. Rupane piro nabi. Al-anbiya rupane piro nabi. Al-anbiya rupane piro nabi. Tsummal ulama mongko nuli piro ulama. Tsummal ulama mongko nuli piro ulama utawa wong sing berilmu. Tsummal ulama mongko nuli piro ulama utawa wong sing duweni ilmu. Lah yang dimaksud dalam hadis ini adalah berbicara tentang orang yang punya ilmu. Jadi ulama itu nanti bisa memberikan syafaat terhadap masyarakat atau umat. Sekali lagi saya elingkan karo panjenengan, bahkan Nabi itu pernah mengatakan bahwa al ulama warasatul jadi ulama itu pewaris para. Di zaman saat sekarang mergo donyane wis koyo ngene, diwale-wale gini, diwale-wale men supaya masyarakat itu tidak percaya dengan ulama. Dengan kata-kata yang lebih indah logika, sehingga orang itu bisa membenci terhadap ulama. Contoh seperti ini, kowe kuwi milih ulama atau milih nabi? Ayo, nek kanggone wong sing ora berpikir, kira-kira melu ulama apa melu nabi? Ayo, melu nabi apa melu ulama? Ya, padahal pertanyaan seperti ini salah. Contoh gini, kata orang-orang yang membuat pertanyaan seperti itu, Nabi Muhammad itu ora pernah tahlil. Di zaman Nabi itu tidak pernah mengadakan jamaah tahlilan. Berarti yang membuat tahlilan itu adalah ulama. Lu Nabi ora pernah tahlil, ulama kok tahlil. Padahal ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi itu namanya bid'ah. Dosa. Berarti yang benar Nabi itu ulama. Mesti jawabnya serakal benar Nabi. Sampai pangmelu Nabi mau pangmelu ulama. Melu Nabi. Lah, pertanyaan sing koyo ngene iki salah. Jenengan jangan sampai ikut-ikutan menjawab, bahkan berpikir ikut.
Akhirnya mengatakan bahwa apa yang menjadi pertanyaan itu benar. Sampai harus pinter. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Apa yang dilakukan oleh ulama itu pasti sesuai dengan ajaran Nabi. Orang sekarang saja yang cara memahaminya salah karena tidak memakai runtutan ilmu. Bagaimana cara memahami Al-Quran, bagaimana cara memahami kalam Nabi, sehingga dia mentafsirkan Al-Quran dan menerjemahkan sabda Nabi atau hadis itu benar. Sedangkan ulama sudah mempunyai ilmu cara untuk menerjemahkan semua. Akhirnya saya ini wong sing ora melu ulama mergo apa ngomongnya Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan. Nah, padahal di sini dijamin. Jadi orang yang bisa memberi syafaat Nabi, kemudian ulama. Summa syuhada mongko nuli pira-pira wong kang mati syahid. Summa syuhada mongko nuli pira-pira wong kang mati syahid. Summa syuhada mongko nuli pira-pira wong kang mati syahid. Tadi termasuk mati di pesantren dalam rangka mencari ilmu. Itu bisa termasuk kategori syuhada dan mampu memberikan syafaat. Wa an Abi Hurairah lan den critake saking Abi Hurairah wa Abi Dzar lan saking Abi Dzar radhiyallahu anhuma Kala ngendika sapa Abi Hurairah lan Abi Dzar. Tasnya itu lanya pakai alif tasnya. Jadi untuk dua orang. Kala ngendika sapa Abi Hurairah dan Abi Dzar. Ngendikane ngene. Babun utawi sakbab. Babun utawi sakbab minal ilmi saking ilmu. Nah esok sampean yang di kelas sama ngaji Sapinatun Najah ana faslun hada faslun alladzi utai perkara yung kang rusake apa alladzi alwudu ayudu ngaji sakbab tok. Ngaji sakbab tentang babakan ilmu agama. Saya contohkan seperti bab itu. Tataan lamukan belajar sapa sira. Tata'allamukan belajar sapa sira hu ing bab. Tata'allamukan belajar sapa sira hu ing bab ahabbu iku luweh demenake. Ahabbu iku luweh demenake ilaina dateng kita. Ilaina dateng kita. Kita di sini Nabi dan para sahabat termasuk kita. Luwih demenake min alfi rakaatin tinimbang saking 1000 rakaat. Min alfi rakaatin tinimbang saking 1000 rakaat. Min alfi rakaatin tinimbang saking 1000 rakaat. Tatawuan krana gawe sunah. Tatawuan krana gawe sunah. Tatawuan krana gawe sunah. Ngaji sakbab tentang ilmu agama itu lebih dicintai oleh Nabi daripada Anda beribadah sholat 1000 rakaat. Pernah sampean sholat 1000 rakaat? Tidak pernah. Jadi riyadhoe tirakate santri itu hanya belajar. Syukur iso poso Senin Kamis, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak kuat puasa Senin Kamis atau mungkin ada yang puasa dalail, itu yang terpenting adalah belajar. Sampai ngapalke amma yatasaalun anin nabail ladzi. 2 ayat tok. Sedino itu ora apal-apal, tapi kok ulang-ulang sampai 1000 kali setiap hari. Hanya kepengen apal juz sama atau apa ke jurumiyah al-kalam wa lafzul mufidun udah apal ke ora apal-apal
Tapi dalam rangka Anda belajar itu lebih baik dibanding sampean ora belajar aku tak tekun wae salat tiap dino. Sehingga salat Anda menjadi 1000 rakaat itu tidak dicintai. Lebih dicintai Anda tetap belajar untuk memahami ilmu agama. Kan ada satu cerita itu di zaman Nabi. Orang iblis itu manggon neng masjid, neng pinggir lawang. Lu neng pinggir lawang itu neng jero masjid itu ada orang ibadah. Di dalamnya itu banyak orang yang ibadah. Tapi di serambi masjid itu ada orang satu yang sedang tidur. Ngomong siji, saya turun. Lama iblis itu perkara kanjeng kita kon iblis. Ana apa kowe kok ora wani mlebu masjid? Jawabnya apa iblis itu? Iblis tidak berani masuk ke masjid bukan berarti ada orang yang sedang beribadah di dalam masjid. Tapi iblis tidak berani ke dalam masjid karena takut kepada orang yang tidur. Lu ditakoni, apa kok kamu dikira wong turu, kok ora dikira wong ibadah. Karena orang yang tidur itu adalah orang yang berilmu. Sedangkan orang-orang yang lagi ibadah itu adalah orang-orang yang bodoh. Ibadahnya orang bodoh yang tidak memakai ilmu, ada kemungkinan ibadahnya tidak diterima. Tapi orang yang tidur, orang alim, orang yang berilmu, tidurnya menjadi ibadah. Sampean wis deres kesel, wis memahami bab wudu kesel, akhirnya tidur. Itu lebih ditakuti setan daripada yang bodoh tapi lagi ibadah. Mengapa? Orang yang berilmu pintar. Lah, berarti itu ibadah. Dia belajar ilmu agama. Belajar ilmu agamanya satu memakai nalar, memakai naring, memakai akal. Contohnya, wong pinter agama itu banyak kesempatan. Nek poso ana jenenge wengi sing jenenge wong iku malam Lailatul Qadar. Sing sapa wonge menangi Lailatul Qadar sepisan, monggo dhek padha karo ibadah 1000 tahun. 1000 tahun iku nek digawe usia tahunan iku padha karo 83 tahun. Lah berilmu ibadah malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 malam lebaran, dia selalu bertahajud ketika malam hari. Tidak mau putus. Nah, kalau mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 dia melakukan sholat tahajud, pasti dijamin menangi Lailatul Qadar. Nek menangi Lailatul Qadar, ibadahnya wis padha karo 83 tahun. Lha iku nek uripe swidak tahun, terus dia menangi Lailatul Qadar iku ping 50. Iku iso dijumlah 83 ping 50. Nek 83 sing ping 50 sekitar 3019 tahun. Lho, usia menungso padha karo 3019 tahun. Ibadah pada Lailatul Qadar. Tapi wong sing bodoh diklak dulu tiap dino, tapi malam Lailatul Qadar ora menang. Itu yang dimaksud. Jadi setan itu lebih takut orang yang berilmu. Di zamannya Syabdul Qadir Jilani. Syabdul Qadir Jilani itu pernah dibentuk karo setan. Orang setan macak jubah putih, jenggotnya dawa, serba putih semua, ibadah di hadapan Syabdul Qadir Jilani. Setelah ibadah di hadapan Syabdul Qadir Jilani, datang kepada Syabdul Qadir Jilani, mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Syabdul Qadir Jilani, aku ki pangeran. Waqat abahtu lakal muharramat. Aku itu mencintaimu Syabdul Qadir Jilani. Kau adalah kekasih saya. Karena kau kekasih saya, mulai hari ini Syabdul Qadir Jilani, sesuatu yang telah diharamkan saya halalkan untukmu.
Kan enak itu. Jadi ora ana sing haram kanggo Abdul Qadir Jilani, mergo Abdul Qadir Jilani jarine wis disenengi karo Gusti Allah. Nah wis disenengi Gusti Allah pasti dihalal. Tapi Abdul Qadir Jilani mergo punya ilmu akhirnya mengatakan kau setan. Iksa ya lain. Kowe setan, kowe dudu pangeran. Ora ana pangeran iku kok perintah karo perkara sing elek. Kalau Anda saat sekarang menghalalkan perkara yang haram, berarti Anda bukan Tuhan, Anda adalah setan. Dikepel karo Abdul Qadir Jilani. Hancur setan. Maka selama hidupnya Abdul Qadir Jilani 40 tahun di pondok pesantrennya, setan tak satu pun enggak ada yang berani kepada Abdul Qadir Jilani. Bahkan pada masih saat sekarang, nek sampean kok ana setan atau mungkin jin yang nyurup ning nggon sampean, itu disebutlah nama daripada Abdul Qadir Jilani. Ketika Anda menyebut nama Abdul Qadir Jilani dan setan mendengar, maka setan itu akan lari karena takutnya kepada Abdul Qadir Jilani. Lagi ana kok Abdul Qadir Jilani ngerti nek iku setan. Mergo Abdul Qadir Jilani punya ilmu. Coba orang bodoh. Alhamdulillah saiki sing haram mesti berarti sesuatu tak melayu ning mangkang wetan kok. Bismillahirrahmanirrahim. Babun minal ilmi tata'allamu ahabbu ilaina min al-firqatin tasawwan. Wallahu ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah.